Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dewi Chandra, NIM 2310301127. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil review jurnal refrigerasi dan efisiensi energi untuk memenuhi tugas UTS mesin konversi energi 2. Nah, di sini outline-nya ada pertama pendahuluan, kedua jurnal, 3 klasifikasi, 4 perbandingan, 5 research gap, 6 studi kasus, dan 7 kesimpulan. Nah, pendahuluan transisi global menuju sistem pendingin yang lebih ramah lingkungan menjadi isu penting akibat tingginya dampak refrigeran sintetis seperti R134A terhadap pemanasan global. Refrigeran konvensional memiliki nilai GWP tinggi sehingga mendorong penelitian terhadap alternatif yang lebih aman dan efisien. Dalam konteks ini, refrigeran alami seperti R600A, CO2 atau R744 dan hidrokarbon mulai banyak dikaji karena memiliki dampak lingkungan yang jauh lebih rendah. Selain itu, inovasi seperti penggunaan nanoliban dan sistem kasade refrigeratan dikembangkan untuk meningkatkan performa sistem pendingin. Oleh karena itu, analisis 2 jurnal ini bertujuan untuk memahami peningkatan performa sistem refrigerasi dari sisi efisiensi energi dan kapasitas pendingin dan konsumsi daya. Lanjut. Nah, di sini jurnal 1 saya berjudul yang saya gunakan adalah 1 Assessment of TI NO2 dan AL2O3 NSI O2 nanolubricant with eco-friendly refrigerant. Nah, dari fokus penelitian jurnal tersebut adalah penelitian ini mengkaji penggunaan refrigeran R600A yang dikombinasikan dengan nanolubricant untuk meningkatkan performa sistem refrigerasi. Dan hasil utama dari jurnal ini ada 3, yaitu penurunan konsumsi daya hingga 23,3%, lalu yang kedua peningkatan kapasitas pendingin hingga 12,2%, lalu ketiga COP meningkat signifikan dibanding R134A. Nah, yang jurnal 2 ini memiliki judul Energy Compression of Cascade Refrigerant System Using R744. Nah, fokus penelitian dari jurnal 2 ini adalah menganalisis performa sistem kasade refrigeratan dengan berbagai pasangan refrigeran seperti R134A dan R290, lalu R1270 dan R600A. Nah, hasil utama dari jurnal 2 ini yang saya review adalah ada 3, yaitu R290 dan R1270 meningkatkan kapasitas pendingin. Lalu yang kedua, semua refrigeran alternatif lebih ramah lingkungan. Ketiga, ada sistem kasade meningkat efisiensi energi. Klasifikasi jurnal. Kedua jurnal ini termasuk dalam kategori 1 jurnal internasional berputasi atau Elsevier. Kedua ada bidang, dalam bidang jurnal ini ada teknik mesin dan rekayasa energi. Lalu yang ketiga fokus penelitiannya yaitu termodinamika dan sistem refrigerasi. Lalu metodologi yang digunakan, jurnal 1 eksperimen langsung di laboratorium, jurnal 2 eksperimental dan analisis termodinamika. Keduanya memiliki pendekatan ilmiah yang kuat dalam mengevaluasi performa sistem pendingin modern. Lanjut. Nah, analisis perbandingan kedua jurnal tersebut. Yang pertama ada jenis sistem. Yang jurnal pertama, sistemnya ada refrigeran konvensional plus nanolubricant. Yang kedua, jurnal 2 yaitu menggunakan sistem kasade refrigerant. Lalu tujuan utama dari jurnal tersebut yaitu yang pertama meningkatkan efisiensi melalui pelumas nano. Yang jurnal kedua membandingkan performa berbagai refrigeran.
Lalu hasil dari perbandingan kedua jurnal tersebut yaitu adalah yang jurnal pertama efisiensi meningkat dan daya turun. Lalu kedua jurnal 2 optimasi kombinasi refrigeran, mengoptimalkan kombinasi refrigeran. Yang pertama itu yang jurnal pertama efisiensi meningkatkan efisiensi dan daya penggunaannya turun. Kesimpulannya, keduanya menunjukkan bahwa inovasi pada fluida kerja dan sistem sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi. Nah, di sini ada kesimpulannya menunjukkan berbagai bahwa inovasi pada fluida kerja dan sistem sangat berpengaruh terhadap efisiensi energi. Research gap, kekurangan penelitian. Nah, kekurangan penelitian dari kedua jurnal tersebut adalah yang pertama, belum banyak studi yang menggabungkan nanolubricant dengan sistem kasade. Yang kedua, optimasi sistem masih terbatas pada satu variabel atau refrigeran atau pelumas saja. Yang ketiga, belum banyak analisis jangka panjang terhadap stabilitas sistem. Nah, peluang dari penelitian kedua jurnal tersebut adalah satu, integrasi nanolubricant plus kasade sistem. Yang kedua, pengembangan sistem dengan efisiensi maksimum dan emisi minimum. Yang ketiga, optimasi multiparameter COP, energi, dan biaya. Nah, studi kasus yang saya temukan di sini adalah parameter jenis sistem. Jurnal 1 refrigeran kompresi uap plus nanolubricant. Jurnal 2 kasade refrigeran sistem. Nah, refrigeran jurnal 1 yaitu refrigerannya R600A plus TI02 atau AL203 atau SI02. Jurnal 2 R744 dipasangkan dengan R134A, R290 dan R1270 dan lain-lain. Tujuan dari jurnal tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan menurunkan konsumsi energi. Jurnal pertama. Yang jurnal kedua membandingkan performa berbagai pasangan refrigeran. COP. Jurnal pertama meningkat kurang lebih 2,8%. Dan jurnal 2 adalah relatif stabil tergantung pasangan refrigeran. Konsumsi daya. Jurnal pertama turun hingga kurang lebih 23,3% dan jurnal 2 lebih efisien dibanding sistem konvensional. Kapasitas pendingin. Kapasitas pendingin pada jurnal 1 menaik hingga kurang lebih 12,2%. Lalu jurnal 2 meningkat pada refrigeran tertentu seperti R290 dan R1270. Keunggulan dari jurnal 1 adalah hemat energi dan performa tinggi. Lalu keunggulan dari jurnal 2 adalah ramah lingkungan dan fleksibel. Kekurangan pada jurnal 1 yaitu fokus hanya pada pelumas, dan jurnal 2 sistem lebih kompleks. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kesimpulan dari kedua jurnal tersebut adalah refrigeran alami terbukti lebih ramah lingkungan dibanding refrigeran 134A. 1. Nanolubricant mampu meningkatkan performa sistem secara signifikan. 2. Sistem kasade memberikan efisiensi lebih tinggi atau aplikasi suhu rendah. 3. Kombinasi teknologi ini berpotensi menjadi solusi masa depan sistem pendingin. Insight utama atau kesimpulan utamanya adalah efisiensi sistem tidak hanya bergantung pada jenis refrigeran, tetapi juga pada teknologi pendukung seperti pelumas dan desain sistem. Nah, selesai. Sekian dari saya presentasi analisis jurnal efisiensi dan efisiensi energi. Bila ada salah kata dan saya mohon minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.